أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh di kitab Al-Taharah. Pada kali ini kita akan bahas sunnah dalam wudu, yaitu al-masnun, hal yang disunahkan untuk dikerjakan dalam wudu. Kita akan bacakan terlebih dahulu versi Arabiknya insyaallah ta'ala. Wal masnunu at-tasmiyah wa ghuslul kaffain wal mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq illa an yakuna sa'ima wa takhlilul lihyati wal asabi' wa mashul udhunain wa ghuslul mayamin qabla al mayasir wal ghuslu thalathan وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. طيب. Kalau di terjemahan dikatakan di sini sunnah wudu, hal-hal yang sunnah dikerjakan dalam wudu yaitu at-tasmiyah, membaca bismillah, wa ghuslul kaffain, membasuh kedua telapak tangan, kemudian wal mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, bersungguh-sungguh saat kumur-kumur dan istinsyaq, illa an yakuna sha'ima, kecuali saat berpuasa. Kemudian takhlil al-lihyati wal asabi', menyela-nyela jenggot dan jemari. Wa mashul udhunain, mengusap kedua telinga. Wa ghuslul mayamini qabla al-mayasir, memulai dari yang kanan sebelum yang kiri. Wal ghuslu thalathan, serta membasuh sebanyak 3 kali. Nanti insyaallah berikutnya kita bahas. Taib, dimulai dari pertama, sunnah wudu. Al-masnun, yang hal yang disunahkan ketika wudu, yaitu at-tasmiyah, membaca bismillah, membaca basmalah, at-tasmiyah. Ya, sebagaimana hal ini telah pernah kita bahas. Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca basmalah itu wajib sebelum wudu. Namun yang lebih sahih adalah dia sunnah, tidak sampai derajat wajib. Ya, tidak sampai derajat wajib.
Itu yang sahih. Yang kedua wa ghaslul kaffain. Yang kedua wa ghaslul kaffain. Di antara sunnah wudu adalah membasuh atau mencuci kedua telapak tangan sebelum wudu. Untuk masalah ini cuci tangan terutama sampai 3 kali. Dalam mazhab Imam Ahmad ada pendapat beliau rahimahullah yang menyatakan bahwasanya kalau bangun tidur dari tidur malam atau bangun dari tidur malam, hukumnya wajib membasuh 3 kali atau mencuci tangan 3 kali sebelum wudu. Ya, jadi kalau ditanya dalam mazhab Hanbali, apakah semua masalah mencuci kedua telapak tangan ini itu sunnah hukumnya? Maka jawabannya tidak. Ada satu spot yang atau satu momentum yang hukumnya dalam mazhab Hanbali diwajibkan, atau salah satu riwayat Imam Ahmad mewajibkannya, yaitu setelah bangun tidur malam. Hukumnya wajib. Ya. Gitu. Hukumnya wajib dalam salah satu pendapat Imam Ahmad. Adapun keumuman wudu, ya, di luar dari bangun tidur malam, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan. Ya. Kemudian wal mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur dan istinsyaq. Illa an yakuna sha'ima, kecuali ketika sedang berpuasa. Adapun kumur-kumur dan istinsyaq, maka itu yang lebih sahih adalah dia termasuk kewajiban atau rukun dalam wudu. Termasuk. Namun al-mubalaghahnya itu yang jadi sunnah. Apa yang al-mubalaghah itu bersungguh-sungguh. Seperti apa bersungguh-sungguh? Yaitu betul-betul memasukkan atau menghirup air ke dalam hidung. Ya, itu sungguh-sungguh betul-betul ke atas sampai kemudian kadang-kadang apa? Mungkin sampai agak sedikit pusing gitu. Nah, itu termasuk mubalaghah yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan mubalaghah yang disunnahkan dalam Islam. Mubalaghah umumnya itu makruh, bahkan kadang-kadang haram. Tetapi di beberapa konteks kalau ada dalil yang menganjurkannya, maka mubalaghah bersungguh-sungguh berlebih, mubalaghah itu berlebih, ya itu boleh, bahkan dianjurkan. Seperti hadis Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Dan bersungguh-sungguhlah engkau ketika istinsyaq, kecuali ketika engkau sedang berpuasa. Ketika engkau sedang berpuasa, maka makruh hukumnya bermubalaghah atau bersungguh-sungguh dalam istinsyaq sampai dalam gitu. Ketika lagi puasa. Adapun ketika tidak lagi puasa, maka dianjurkan. Nah, ketika sedang puasa, kemudian bermubalaghah dan istinsyaq, setelah itu malah justru airnya masuk kemudian tertelan. Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai masihnya sah puasa itu atau tidak. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya puasanya batal. Puasanya batal. Tetapi namanya nawaqidh as-shaum, pembatal puasa, itu perlu adanya kesengajaan dalam membatalkannya. Kalau misalnya seseorang terbiasa bermubalaghah, berlebih dalam istinsyaq, kemudian dia spontan ketika lagi puasa, dia mengikuti kebiasaannya untuk sungguh-sungguh dalam istinsyaq, kemudian masuk air, dan dia enggak ada maksud untuk apa namanya, memasukkan air ya sampai ke minum ya, maka wallahu a'lam, mudah-mudahan yang seperti dimaafkan karena tidak ada maksud dia untuk ke sana ya.
Jadi mubalaghah fil istinsyaq ini dianjurkan, merupakan sunnah dan perintah Nabi SAW. Namun dikecualikan illa an takuna shaima, kecuali ketika dia lagi puasa. Kemudian wa takhlilul lihyah wal asabi', dan menyela jenggot serta jemari. Menyela jenggot serta jemari ini hukumnya sunnah ketika jenggot tersebut kathifah, yaitu lebat. Jenggot yang lebat maka hukum menyelanya adalah sunnah. Adapun jenggot yang tidak lebat maka menyelanya hukumnya wajib. Dan parameternya pernah kita sebutkan bahwa parameter lebat atau tidaknya jenggot itu dilihat dari apakah basyarah atau kulit di balik derayan jenggot itu kelihatan atau enggak gitu loh. Kalau enggak kelihatan maka ini yang disebut jenggotnya apa? Lebat. Tapi kalau kalau kelihatan tadi gimana statement Anda? Kalau kelihatan warna kulitnya di balik jenggot itu maka itu belum disebut lebat. Kalau misalnya enggak kelihatan ketutupan dengan lebatnya jenggot maka itu berarti jenggotnya kathifah, yaitu lebat. Itu ya, parameternya seperti itu. Ya. Begitu parameternya. Nah, kalau misalnya jenggotnya lebat, maka menyela-nyelanya itu sunnah. Tapi kalau misalnya jenggotnya tidak lebat, maka menyela-nyelanya wajib sampai semua kena. Juga menyela-nyela jemari. Menyela jemari sunnah. Ketika apa? Ketika memang memungkinkan semua itu kena dengan basuhan air. Adapun jari yang rapat di antara jari kaki sebagian dari orang yang mungkin terlalu gemuk dan tidak akan terjadi isalul ma, yaitu masuknya atau sampainya air ke sela-sela itu kecuali dengan cara ditakhlil di sela-sela, maka hukumnya wajib untuk menyela-nyela. Ya. Terutama kaki-kaki yang mungkin jempolnya atau jari kakinya itu besar-besar dan saling menempel satu sama lain. Kalau tidak di sela-sela maka air itu tidak masuk ke kulit yang menempel itu, maka wajib atasnya untuk menyela-nyela. Jadi apa hukum menyela jenggot dan jemari? Hukumnya ada dua. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah. Menjadi wajib ketika jenggotnya itu lebat, menjadi wajib ketika jenggotnya tidak lebat, dan menjadi sunnah ketika jenggotnya lebat. Menjadi wajib ketika jemarinya bersentuhan nempel yang tidak memungkinkan air untuk masuk ke kulitnya, dan menjadi sunnah ketika jarinya antar jemari itu ada renggang dan memungkinkan air masuknya tanpa harus disela, maka menyelanya menjadi sunnah. Gimana? Faham di sini insyaallah ya? Insyaallah faham insyaallah. Kemudian ikhwan, wa mashul udhunain. Di antara yang disebutkan di sini sebagai sunnah adalah masah al-udhunain, yaitu mengusap kedua telinga. Dan ini tidak sahih disebut sebagai sunnah, tidak sahih. Melainkan ini termasuk apa? Wajib, bukan termasuk sunnah. Yang sahih adalah ini wajib. Mengusap kedua telinga itu wajib. Ya, karena Rasulullah SAW dicontohkan oleh para sahabat melakukannya. Ya. Dan juga secara bagian telinga ini masuk dalam istilah ra's. Wamsahu biru'usikum. Masuk ke dalam istilah ra's, yaitu kepala. Maka usaplah kepala kalian. Nah, ini bagian dari kepala telinga ini. Bagian dari kepala. Maka yang sahih adalah bahwasanya yang sahih adalah mengusap telinga hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah. Wajib, bukan sunnah. Karena itu bagian dari kepala, dan bagian kalimat Allah Azza wa Jalla wamsahu biru'usikum, maka wamsahu biru'usikum di sini mencakup juga yaitu udhunain, kedua telinga, ya. Taib, kemudian berikutnya wa ghaslul mayamini qabla al-mayasir.
memulai dari yang kanan sebelum yang kiri. Memulai dari yang kanan sebelum yang kiri. Ini dalam basuhan, dalam pembasuhan untuk anggota tubuh yang berpasangan. Ya. Dahulukan kanan kemudian kiri, yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Tidak termasuk dalamnya kepala, rambut, telinga atau wajah, itu enggak dimulai dari kanan. Melainkan hanya kedua tangan dan kedua kaki. Ini yang dimaksud memulai dari yang kanan sebelum yang kiri. Ya. Istinsyak juga gitu, enggak mungkin istinsyak mulai yang lubang hidung kanan dulu, itu enggak bisa itu. Ya, jadi maksudnya dua tangan dan dua kaki saja. Dan ini ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang masyhur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau suka mendahului yang kanan baik dimakai sendal atau dinyisir atau dibersucinya beliau dan di seluruh urusannya. Ini Rasulullah SAW mencontohkan sebagaimana dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan mendahulukan yang kanan ini dalam bab ikram al-yamin atau al-yumna, yaitu menghormati, memuliakan yang bagian dari kanan dibandingkan kiri. Adapun untuk urusan-urusan yang sifatnya salbi atau negatif atau membersihkan kotoran, maka lebih afdal dimulai dari yang kiri, Dan ketika kita tahu bahwasanya memulai dari yang kanan sebelum yang kiri itu hukumnya sunnah, berarti kan gak wajib. Artinya apa? Kalau misalnya didahulukan mulai dari yang kiri baru yang kanan, maka itu apakah sah wudunya? Wudunya sah. Hanya saja ini khilafus sunnah. Sunnah, yaitu menyelisihi sunnah. Dan istilah menyelisihi sunnah, ikhwan, khilafus sunnah, istilah menyelisihi sunnah ada dua kemungkinan. Imma dia sesuatu yang tetap boleh dan tidak berdosa, atau imma dia sesuatu yang tidak boleh dan berdosa. Ya, khilafus sunnah itu ada dua posibilitas. Ya, ketika antum sebut menyelisihi sunnah itu ada dua kemungkinan. Dan kemungkinannya itu untuk menentukan mana yang kemungkinan itu dilihat dari dalil dan juga perkataan ulama. Ya. Misal ada orang ketika dia wudu, antum lihat kok untuk tangan dia mulai dari yang kiri baru yang kanan. Maka antum bilang ini adalah khilaf menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Tapi apakah dia berdosa dengan itu? La, tidak. Dia enggak berdosa dengan itu. Oke? Dia enggak berdosa dengan itu. Baik. Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya opsional dalam Islam yang sunnah tidak sampai wajib. Misalnya ketika seseorang dia masuk masjid, kemudian dia tidak salat tahiyatul masjid. Ini kan tidak sesuai dengan sunnah, artinya menyelisihi sunnah. Sunnahnya adalah dia salat tahiyatul masjid. Apakah orang ini kemudian berdosa dengan meninggalkan tahiyatul masjid? Tidak. Tapi disebut menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena yang dia selisihi itu adalah sesuatu yang sifatnya sunnah, mustahab, dianjurkan, bukan wajib. Dan dia tidak memaksudkan dengan menyelisihi itu menyelisihi asal dari sunnah Nabi pada totalnya, tidak. Bukan ingin menyelisihi Nabi sebenarnya, bukan maksud untuk menghinakan atau melanggar, bukan. Ya, taib, begitu. Tapi kalau yang kedua, menyelisihi sunnah yang konteksnya negatif dan berdosa, itu adalah ketika seseorang itu melanggar suatu hal yang wajib, maka itu bisa disebut sebagai menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya. Dan atau ketika bentuk penyelisihan sunnah tersebut adalah suatu yang menjadi simah atau trademark ahlul bid'ah atau musyrik, atau
kafir. Maka penyelisihan sunnah yang seperti ini bisa berpotensi berdosa. Sebagai contoh, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya umatku ini masih bagus, masih baik selama mereka mengakhirkan sahur dan mempercepat atau melakukan di awal-awal untuk buka puasa. Ya, umatku masih baik gitu. Nah, sekarang ada beberapa orang yang memang sengaja dia sahur enggak diakhirkan dengan maksud yaitu ada imsak dan semisalnya, atau dia kemudian orang pada buka puasa dan dia menyelisihi kaum muslimin dengan nunggu-nunggu entaran dikit, dengan pengen lebih sabar sampai mungkin 10 menit baru kemudian dia buka puasa setelah orang-orang pada buka puasa. Nah, yang seperti ini memang menyelisih sunnah. Awalnya mungkin kadang orang ini nggak berdosa, tapi kalau ini dijadikan suatu rutinitas, lama-lama menjadi simah dan tanda bahwasanya orang ini ghulu, berlebihan dalam beribadah, dan bisa dikatakan ini menjadi sebuah bid'ah. Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh sebagian dari orang sufi dan juga banyak dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu ketika kaum muslimin azan, itu mereka belum tentu langsung buka puasa, entar menunggu mungkin kelihatan bintang baru buka puasa. Maka yang sahih hal yang seperti menyelisih sunnah, yang mana bentuk penyelisihan seperti ini itu adalah tanda-tanda ahlu bid'ah gitu, tanda-tanda orang yang biasa melakukan kebid'ahan. Maka yang seperti ini bisa saja seseorang berdosa. Atau yang kedua masih menyelisihi sunnah, namun dia hal yang wajib yang dia selisihi gitu loh. Tidak melakukan hal yang wajib. Maka yang seperti ini juga juga berdosa. Ya, jadi orang ketika melakukan wudu, kemudian untuk tangan dia mulai dari kiri dulu. Kalau itu sekali-kali dan ya spontan aja dilakukan, maka walaupun menyelisihi atau tidak sesuai sunnah, ya istilah menyelisih sunnah itu tidak sesuai sunnah, maka orang ini tidak berdosa. Tetapi ketika dia selalu melakukan hal tersebut dan menjadikan itu sebagai trademark dan menganggap bahwa ini lebih afdal, maka dia bisa berdosa. Sama menyelisih sunnah juga, tidak sesuai sunnah. Tapi di sini ada apa? Ada seperti bentuk kesengajaan untuk menyelisihinya secara terus-menerus. Maka ini khawatir karena bentuk meremehkan. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau itu menganggap orang yang meninggalkan witir, ya, meninggalkan salat witir, itu bagi Imam Ahmad itu tidak diterima persaksiannya, orang ini orang jelek gitu loh, dianggap jelek. Padahal witir kan sunnah. Tapi kenapa dalam salah satu riwayat Imam Ahmad rahimahullah beliau mencela orang yang tidak salat witir di malam hari. Ya, mencela begitu. Ya, ini para ulama kemudian mereka beragam pendapat menafsirkan perkataan Imam Ahmad ini. Ya, ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya ini ditafsirkan untuk orang yang memang punya kebiasaan meninggalkan witir, berarti meremehkan sunnah ini. Maka meninggalkan suatu sunnah karena malas terus-menerus, maka itu dikhawatirkan bisa berdosa karena menganggap remeh sunnah ini, gitu maksudnya, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian serta membasuh sebanyak 3 kali, di antara sunnahnya yaitu al-ghuslu thalathan. Ya, membasuh 3 kali. Dan kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tukrahu ziyadatu 'alaiha. Makruh, dimakruhkan wudu melebihi bilangannya, melebihi 3 kali, makruh. Maksudnya untuk wajah atau untuk sebelumnya untuk kumur-kumur, untuk istinsyak, istinthar, untuk wajah, untuk tangan dan untuk kaki. Makruh hukumnya melebihi 3 kali. Ya. Wajah misalnya sampai 4 kali, itu hukumnya makruh.
Karena ada hadis Nabi SAW dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ada seorang badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang wudu. Kemudian ditampakkan kepadanya wudu 3 kali untuk anggota wudu. Maka kata Nabi SAW, hakadzal wudu. Wudu itu kayak gini. Faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa zalama. Atau dikatakan juga faqad ta'adda wa asaa wa zalama. Barang siapa yang melebihi ini atau mengurangi dari ini, maka dia telah berbuat buruk dan telah zalim. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa saya melebihi 3 itu hukumnya makruh. Bahkan mungkin ada ulama yang menyatakan bahwa saya melebihi 3 hukumnya haram dan dikhawatirkan masuk ke dalam bid'ah. Tapi ala kulli hal maksimal 3, jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu ya. Kemudian wal israfu fil ma, dan dimakruhkan. Nah, dimakruhkan di sini israf fil ma, di sini israf fil ma yukrah, makruh. Ya. Tidak sampai haram, tapi kadang-kadang israf bisa haram. Bahkan ketika seseorang itu mendengar kata israf, maka yang terbit harusnya di pikirannya adalah bahwa israf itu haram. Apa itu israf? Di sini dikatakan israf itu apa? Boros. Nah, boros. Boros dengan mubadzir. Ya. Boros itu di Indonesia istilah boros dan mubadzir gitu loh. Tapi kalau boros atau mubadzir dalam istilah Arab kita katakan ada dua istilah. Yaitu ada yang namanya tabdzir, mubadzir, dan ada namanya israf, boros. Walaupun mubadzir itu juga boros dalam bahasa kita. Tapi pahami baik-baik, apa perbedaan antara tabdzir dengan israf? Tabdzir dengan israf, walaupun sebagian ulama menyamakan antara keduanya, namun wallahu alam yang sahih adalah keduanya ini memiliki perbedaan. Keduanya memiliki perbedaan. Kalau misalnya tabdzir, menghabiskan sesuatu yang lebih terhadap hal yang bukan hajat, itu mubadzir. Menghabiskan sesuatu yang lebih terhadap hal yang bukan hajat. Ya. Menghabiskan sesuatu yang lebih terhadap hal yang bukan merupakan hajat. Sudah bukan hajat, ya. Sudah bukan hajat, berlebih lagi kadarnya gitu loh. Atau bisa dikatakan juga atau menggunakan atau menghabiskan sesuatu yang bukan merupakan hajat. Nah itu. Ya, itu mungkin lebih tepat. Menghabiskan sesuatu yang bukan merupakan hajat, maka itu tabdzir, mubadzir. Ya, menghabiskan sesuatu yang bukan merupakan hajat, bukan merupakan kebutuhan gitu. Dia enggak butuh sebenarnya. Tapi dia beli. Paham enggak sih? Mubadzir. Adapun israf, menghabiskan sesuatu lebih dari kadar hajatnya, atau menghabiskan sesuatu lebih dari kadar hajatnya. Coba direnungi kalimat yang tadi Anda sebutkan. Kalau israf itu menghabiskan sesuatu lebih dari kadar yang dibutuhkan. Itu israf. Beda. Mubadzir dengan israf beda. Mubadzir banget lu, ya mubadzir. Bahasa Indonesia mubadzir, tapi kalau dalam bahasa istilah syar'i atau Arab, mubadzir dengan israf itu beda. Perbedaannya di apa? Perbedaannya mubadzir itu untuk hal yang bukan hajat. Ya. Adapun di israf untuk hal yang merupakan hajat.
Itu satu, perbedaannya di situ. Mubadzir itu untuk hal yang bukan hajat, bukan kebutuhan. Adapun israf untuk hal yang merupakan kebutuhan. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, mubadzir karena itu bukan hajat, bukan kebutuhan, maka spending, menghabiskan uang atau materi untuk itu merupakan mubadzir. Ya enggak? Bukan mubadzir. Antum enggak butuh, tapi antum karena syahwat ya antum, ya itu mubadzir. Maka boleh dikatakan semua bentuk penghabisan uang untuk maksiat itu semuanya mubadzir. Gitu ya. Menghabiskan untuk maksiat atau untuk foya-foya itu semua bentuk mubadzir. Taib, adapun israf perbedaan keduanya adalah selain yang tadi pertama adalah dalam konteks kebutuhan, perbedaan kedua yaitu dengan kadar yang berlebih dari kebutuhan. Gimana? Paham enggak? Dengan kadar yang lebih dari kebutuhan. Dan israf takarannya beda-beda. Ada yang terlalu jauh israfnya, ada yang biasa israfnya. Itu bedanya. Maka kalau misalnya seseorang wudu, ya, wudu air yang lebih besar, kebesaran, maka yang lebih sahih ini adalah israf, bukan mubadzir. Walaupun bahasa kita mubadzir, tapi ini israf. Kenapa? Karena dia berhajat untuk pakai air betul, tetapi dia berlebih dalam menggunakannya. Maka ini masuk dalam israf. Oke? Begitu. Softtek. Pesan sate kebanyakan. Ya, kelebihannya enggak habis. Oke, bisa juga. Hanya saja, Pak. Ya, bisa juga seperti makan sate. Terus, nah, untuk tidak israf, maka dia kasih orang. Gitu. Kasih orang. Maka hilanglah sifat israf itu. Oke. Tapi gini, kalau misalnya seseorang dia memperkirakan dia akan bisa menghabiskan itu, cuman qadarullah di tengah perjalanan makan, di tengah makan ternyata nggak bisa, maka ini belum tentu disebut israf. Karena apa? Ini tanpa kesengajaan. Biasanya israf dengan mubadzir itu sama-sama ada intention dan kesengajaan, Pak. Maka tercela makanya. Adapun orang yang nggak tahu, nggak sengaja, oh ternyata saya nggak kuat nih, maka itu nggak langsung disebut israf. Gitu loh. Iya. Begitu juga misalnya seseorang untuk cebok dia terlalu banyak pakai air, itu masuk israf. Karena hajat kan cebok hajat, tetapi kalau dia pakai terlalu banyak padahal nggak harus begitunya, maka ini israf. Begitu. Ya. Nah, kalau memang tidak ada hajat, hanya pengen koleksi belaka, padahal nggak butuh sebenarnya, maka ini mubadzir. Baik, mana yang lebih buruk, mubadzir atau israf? Biasanya israf ini untuk ketaatan, mubadzir untuk hal di luar ketaatan. Semua spending, semua penghabisan materi untuk maksiat itu pasti mubadzir atau israf? Mubadzir, karena tanpa hajat. Dia nggak butuh maksiat sebenarnya. Oke. Nah, israf itu seringkali berada di jalur hajat dan taat. Di jalur hajat dan taat. Gitu. Ya. Bisa kita lihat diri kita gitu. Di jalur hajat kebutuhan seperti makan. Ya, atau taat. Yang mana taat ini membutuhkan menghajatkan apa? Hal-hal ini seperti wudu butuh air. Maka air yang diputar di kerannya besar gitu, maka ini israf. Kalau misalnya orang mandi jebur, israf. Bukan mubadzir. Israf. Gitu. Ya. Gitu. Nah, mana yang lebih buruk? Israf atau tabdzir? Tabdzir.
Hah? Mubazir. Secara logika begitu dan juga secara dalil juga begitu. Kalau kata Allah Azza wa Jalla tentang israf, kulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah oleh kalian, silakan makan. Hajat bukan? Hajat. Minumlah oleh kalian, silakan minum. Hajat bukan? Hajat. Wala tusrifu, jangan kalian berlebihan dalam makan dan minum itu, karena itu hajat. Bahkan kadang-kadang makan dan minum bisa taat. Kapan? Sahur, buka puasa, itu taat. Wala tusrifu, buka puasanya jangan berlebihan. Ya, kalau kita bilang nanti pas bulan Ramadan kita akan makin sehat nih karena puasa. Kata siapa? Puasanya orang desa, orang Indonesia itu malah makin kolesterol naik, gula darah naik. Ya kan? Isi minyak semua, ya, gorengan, itu kan rukun puasa, rukun buka puasa. Harus ada. Banyak lagi makannya. Terus makan berat habis itu. Perutnya kaget. Terus makan lemon, minum lemon, Masya Allah. Taib. Banyak, habis itu sholat maghrib pun udah mulai, aduh ya Allah. Sholat maghrib itu lebih berat daripada sholat subuh jadinya. Ya. Masya Allah, nggak kebayang Pak, antum anak-anak dulu tahun berapa Pak? Sekarang udah, Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ya, tapi itu israf. Enggak, sekarang pun mau anak-anak bukan udah dewasa Pak, kita itu masih ada budaya israf dalam buka puasa. Para dokter pun mereka juga mengkritisi budaya kita gitu loh. Kok nggak cocok, katanya puasa ini kan untuk kesehatan juga, tapi ya gimana mau sehat kalau bukaannya kayak gini? Oke, pas sahur Masya Allah ya, kukusan ini nasi doang dan apalah ikan biasa lah gitu ya. Pas buka ini yang bermasalah, ya udah gitu ahli ngabuburit lagi, ya kan, keliling sana sini, biar nggak apa sih, pengen macetin jalan aja biar seru gitu, jajanan di mana-mana gitu, ya. Tapi mau nggak mau ya kita ya makan itu juga, karena udah tradisi. Masalahnya itu berlebihannya, itu dia masalahnya, ya. Ada es doger juga, ada es teh, masuk semua itu, subhanallah masuk. Udah nggak mikirnya itu pahalanya aja, subhanallah, saking solehnya kali ya. Ya. Maka ini israf bukan, bisa ini israf. Kenapa disebut israf bukan mubazir? Karena ini dalam rangka hajat dan taat. Ya. Baik, berarti kita terusin setelah azan insyaallah. Baik, tadi israf itu ada pada hajat atau taat. Dalilnya ketika hajat seperti wakulu washrabu wala tusrifu. Makan silakan hajat. Minum silakan hajat, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang musrif, israf. Juga kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang ini ibadur rahman, hamba-hamba Allah ini, mereka jika infak lam yusrifu, tidak berlebihan gitu infaknya. Nah ini kan infak taat. Ketika infak tidak berlebihan, taat. Ya. Nah, walam yaqturu, tapi enggak juga pelit banget gitu, enggak. Wa kana baina dzalika qawama, di tengah-tengah antara itu. Maka berlebihan dalam ketaatan, berlebihan dalam menghabiskan sesuatu dalam rangka taat, maka ini israf. Baik, kemudian di surat Al-Isra untuk masalah mubazir, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil, berikanlah hak kerabat sesuai haknya, kasih. Kemudian orang miskin, ibnus sabil, orang yang kesulitan di tengah jalan karena kehabisan perbekalan, kasih hak mereka. Kemudian
tidak nyambung dengan itu, maksudnya tidak langsung nyambung dengan itu, Allah larang suatu hal, yaitu wala tubadzir tabdzira. Janganlah engkau melakukan hal yang mubazir. Maksudnya daripada engkau menghabiskan harta untuk pihak yang enggak berhak, mendingan kasih hak-hak orang ini, gitu loh. Maksudnya begitu. Maka menyalurkan sesuatu pada jalur yang salah itu mubazir. Yaitu untuk maksiat atau mendukung hal-hal yang negatif. Maka itu mubazir. Dan kata Allah, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir mereka adalah saudara-saudara syaitan. Ini dalil yang menunjukkan mubazir itu lebih jelek daripada musrif. Mubazir lebih jelek daripada israf. Karena israf ini masih ada bagus-bagusnya. Yaitu dalam rangka memang hajat cuman berlebihan atau taat cuman berlebihan. Tapi mubazir ini memang dari first time emang dia udah jelek karena salah dalam menghabiskan materi gitu loh. Sampai Allah juluki sebagai saudaranya setan. Kalau israf hanya Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Yang mubazir ini saudara setan, lebih dibenci lagi gitu loh. Makanya orang yang menghabiskan uangnya untuk hal yang bukan hajat, bukan taat, maka itu sudah pasti dibenci, sudah pasti dekat dengan syaitan gitu loh. Ya, begitu. Nah, orang yang berlebihan dalam menghabiskan air ketika toharah itu juga bukan berarti itu aman-aman saja, enggak juga. Syaitan juga suka dengan orang-orang seperti ini gitu loh. Ya. Ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif yang memang dhaif secara sanad tetapi coba dipertimbangkan lagi. Ya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada perkataan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ma hadha saraf? Sa'ad bin Abi Waqqas lagi wudu, cuman airnya kebanyakan. Ada apa dengan saraf ini? Yaitu ada dengan sikap israf ini dalam ketaatan. Maka kata Sa'ad, afil wudu'i israf? Ya Rasulullah, apakah mungkin terjadi mubadzir atau israf ketika wudu? Maka kata Nabi SAW, na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Ya, bisa terjadi berlebihan israf ketika wudu, walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Tapi ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Cuman kita pertimbangkan aja. Kalau sampai ada hadis dhaif kayak gini tuh. Ya. Sungai ngalir kan banyak airnya. Dan antum kalau wudu terus banyak-banyakan, itu tetap disebut israf. Enggak baik gitu loh. Tapi ini hadisnya dhaif gitu. Nah, sekarang kita itu punya air mengalir banyak Kak? Ya banyak. Keran selalu terbuka. Nah, banyak kemudian kita keluarin tuh air dari keran itu. Maka itu israf. Ya. Kalau misalnya kita membaca kitab Ighatsatul Lahfan min Masaydis Syaitan karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita akan dapatkan beberapa hikayat dari salaf mengenai masalah israf dan mubadzir, bagaimana pencelaan mereka, bagaimana pencelaan mereka terhadap orang-orang yang mubadzir dalam ketaatan ini. Ya. Sampai juga ada riwayat Imam Ahmad itu sangat mencela orang yang wudunya itu banyak air gitu, pakai wudu banyak air. Seperti ada celaan yang bersifat apa ya? Yaitu menafikan akal. Bukan termasuk orang yang berakal, orang yang menghabiskan banyak air hanya untuk wudu. Ya. Maka khawatirnya memang di sini disebutnya makruh. Tapi boleh jadi ini disebutnya bisa makruh dalam artian yaitu haram seseorang lebih dari itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW semakna dengan yang tadi, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Ya. Akan ada di umat ini atau fit tuhuri, akan ada di umat ini suatu golongan yang mereka beriktidak melampaui batas dalam urusan
bersuci dan dalam urusan doa. Melampaui batas dalam urusan bersuci dan urusan doa. Seperti apa melampaui batas dalam urusan bersuci? Ini bisa ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi materi atau media atau apa yang dipakai untuk bersuci itu air berlebihan ya tidak bisa, itu israf. Dari segi pengulangan pensucian dan keraguan-raguan itu juga termasuk tidak berlebihan dalam bersuci. Ada orang kayak gitu ada. Ya. Tidak, itu bolak-balik WC, bolak-balik kamar, itu ragu-ragu, syak gitu loh. Ragu-ragu terus di hatinya, udah bersih belum. Akhirnya bolak-balik kamar mandi hanya untuk membersihkan kemaluannya gitu terus. Dan itu menjadi kebiasaan, bukan karena ada penyakit, bukan. Penyakitnya ada di sini. Orang was-was itu penyakitnya bukan di kemaluannya sebenarnya. Tapi di sini penyakitnya. Makanya orang yang sholat itu Allah enggak jadi. Allahu Akbar. Enggak jadi. Itu penyakitnya bukan di tangannya. Bukan ayan, bukan apa. Penyakitnya di hatinya, ada sesuatu tuh. Bisikan syaitan. Ya. Doa dan juga akan ada di umat ini suatu golongan yang mereka juga berlebihan dalam berdoa. Seperti kalau doa tuh keras-keras. Nah, itu banyak sekarang tuh. Bahkan enggak pernah doa kecuali harus pakai speaker. Enggak pakai speaker enggak jadi doa. Kemudian doa juga termasuk tidak fi doa, yaitu mentafsil dan merinci keinginannya di dalam doa itu dengan rincian yang mukhil, yang membuat doa itu menjadi cacat gitu loh. Seolah-olah dia tuh pengen mengatur Allah dan mengarahkan Allah ke arah situ gitu loh. Seperti ya Allah, berikanlah saya baju batik warna hijau dengan adanya khas motif Megamendung Cirebon. Ini enggak boleh seperti ini. Ini tidak fi doa. Cukuplah antum global, ya Allah berikanlah saya baju batik yang bagus. Selesai. Serahkan kepada Allah. Tapi kalau dia mentain seorang misalnya yang dia harapkan untuk nikah misalnya, itu boleh. Ya. Tapi kalau mentausif, memberikan sifat yang detail, maka itu enggak boleh. Ya Allah berikanlah saya jodoh seorang akhwat yang begini warnanya dan lulusan sini dan kemudian panjangnya sekian, tingginya sekian, mancung dan seterusnya, keturunan Arab, tapi Arabnya Arab Jepang, subhanallah. Ya, besok-besok ketemu orang Pacitan juga kan, ya. Nah, yang seperti ini tidak fi doa, berlebihan dalam doa. Ya, berlebihan dalam doa. Memperbanyak doa beda dengan berlebihan dalam doa. Memperbanyak doa itu malah justru sunnah, malah justru itu marghubun fi, hal yang diinginkan. Allah Ta'ala ingin melihat orang yang serius dengan cara dia memperbanyak doa. Ya, tapi beda antara iktsar fi doa, ilhah fi doa dengan i'tida fi doa. I'tida itu lebih bukan di kuantitinya. Dia lebih ke masalah apa? Suaranya atau ke konten doanya. Adapun kalau kuantiti sering doa, maka ini malah bagus. Tapi kalau misalnya dia sekali aja doa itu, cuman lafalnya itu loh, kalimatnya itu loh yang tadi yang disebutkan, contoh-contohnya. Tafsil, dirinci, maka ini bisa menjadi i'tida fi doa. Maka ini enggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana i'tida fi doa, i'tida fil wudu, berlebihan dalam wudu itu enggak boleh. Ya, begitu, boros, berlebihan. Kemudian dianjurkan untuk bersiwak ketika mulut berbau, bangun tidur dan ketika akan salat berdasarkan hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati lamartuhum bistiwaki 'inda kulli salah, sekiranya tidak menyusahkan umatku niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak pada setiap akan salat dan juga setiap wudu dalam riwayat lain. Dan dikatakan di sini yaitu yang maknanya bersiwak itu dianjurkan kapanpun waktunya kecuali setelah lewat tengah hari bagi orang yang berpuasa. Namun yang sahih adalah tanpa harus dikecualikan. Yaitu bersiwak dianjurkan kapanpun waktunya. Walaupun lewat tengah hari, ba'da zawal. Zawal itu tergelincir matahari ke arah barat di waktu zuhur ya. Setelah zuhur sebagian ulama memakruhkan siwak untuk orang berpuasa. Ya. Dengan dalil apa? Yaitu kata mereka, yaitu hadis Nabi SAW, la khulu fi famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma kasturi. Hadis ini
tidak menjadi tidak bisa dipahami dimakruhkan setelah zuhur bersiwak. Karena namanya bau mulut orang yang berpuasa itu enggak mesti setelah zuhur. Kadang ada subuh udah bau. Enggak pasti juga. Mungkin karena enggak sahur kali tadi ya. Iya, tapi subuh udah bau. Iya. Bahkan jemaah di sampingnya itu mulai hari ini saya antisipasi enggak bakal di samping akh ini itu. Subhanallah, baunya itu membuat ayat aja kalah, ayat azab aja kalah. Sampai lebih terazab dengan bau mulut sampingnya. Apakah ini masuk orang ini berpuasa? Bisa aja. Jadi namanya bau mulut orang berpuasa itu walaupun memang biasanya udah siang tuh udah lebih Masya Allah lagi gitu kan. Tapi itu kan relatif. Orang ada yang bau mulutnya itu dari start itu udah yakin bau gitu kan. Ya, ada seperti itu. Orang beda-beda, maka nggak bisa kemudian dijadikan dari hadis ini barometer bahwa setelah zuhur dimakruhkan siwak atau sikat gigi, enggak. Tetap dianjurkan. Tapi ingat, bersiwak itu dianjurkan bersiwak. Adapun sikat gigi dalam hal ini, wallahu alam, enggak sampai level penganjuran karena yang dianjurkan di sini adalah siwak. Wallahu alam. Ya, dianjurkan adalah siwak. Namun apakah boleh kita sikat gigi di siang hari Ramadan? Ya boleh. Pakai odol? Boleh selama tidak tertelan. Adapun adapun larangan untuk siwak bil ashi wala tastaku bil ashi, janganlah engkau siwak di siang hari, maka hadis tersebut dhaif. Hadis itu dhaif, maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Wallahu taala alam. Dan insyaallah pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas masah al-khuffain, bab mengusap khuf. Ya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.